Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, atau malam ya. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita langsung to the point aja ya, karena ini sudah kelihatan. Kita mau ngebahas tentang overheat vario ya teman-teman. Overheat vario. Ini udah saya siapin ya, si ini nih water pump sama ini nih rumah water pump, tutupnya ya, covernya. Ini termostat. Oke, kita langsung bahas sekarang ya teman-teman. Kita simpen dulu di sini posisinya supaya enak dilihat. Nah, jadi teman-teman, di vario itu ada beberapa kendala untuk overheatnya itu ya. Ini kan motor beradiator ya. Kalau vario 125 150 itu sama aja lah ya, beradiator kan. Dan water pumpnya juga sama, ininya juga termostatnya sama, beda kode aja paling. Nah, jadi si permasalahan overheat di vario itu yang suka sering saya lihat gitu ya, water pump ini nih. Ini water pump ini juga jadi penyebab overheat bisa ya, penyebab overheat. Nah, bisa jadi si ininya macet, bisa si kipas ini ya teman-teman, ini nyambung ke mesin, ke noken as ke sini nih. Nah, ini nih, ini nyambung ke noken as ini nih. Ini kalau misalnya nggak muter, kalau di motor ya, kalau nggak muter ini menyebabkan overheat ya teman-teman, overheat. Terus di water pump ini juga di dalamnya ada seal ya teman-teman, di dalam sini nih. Nah, ini nih, tunggu ya, kita terangin dulu. Nah, jadi di dalam si kipas ini, di balik kipas ini ada seal sama pegas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya si seal di dalam ini itu bocor, rembes ke dalam sini nih, ke bearing ini ya. Ini kan di mesin ya, ke dalam mesin ini bearing. Otomatis air yang ada di sini nih, air ya sirkulasi di sini, walaupun si ini nih, si kipas ini berputar ya normal, tapi kalau rembes masuk ke sini karena sealnya bocor, masuk ke dalam mesin, itu juga menyebabkan overheat ya teman-teman. Dan bisa lebih parahnya bisa menyebabkan water hammer. Water hammer itu sedikit disingkat aja ya. Water hammer itu air masuk ke ruang bakar ya teman-teman. Pokoknya parah banget itu, si akibatnya parah pokoknya. Nah, jadi untuk di water pump cuma itu aja ya, seal sama kipas ini nih permasalahannya di water pump ya teman-teman ya, seal ini nih. Nah, lanjut ke sini, termostat ya teman-teman. Nah, si termostat ini nih, termostat ini itu di dalamnya ada kuningan ya teman-teman. Jadi enggak selamanya air radiator itu bersih ya. Air radiator itu ada kotornya, ada korosinya mungkin di dalam si itu ya, liner boring gitu, atau enggak di radiatornya sendiri, di sirip-siripnya gitu ya. Kemungkinan kalau misalnya kotor, kemungkinan besarnya bakal mampet di termostat ini. Jadi kinerja termostat ini itu kan ada kuningannya di dalam ya. Namanya termostat itu simpelnya gini ya teman-teman, sistem buka tutup. Jadi si termostat ini ada klep valve ya. Kalau misalnya panasnya sudah sampai semisal jadi 100 derajat, dia ngebuka di 100 derajat. Kalau misalnya belum 100 derajat, dia belum buka gitu teman-teman. Kalau misalnya 100 maksimalnya 100 derajat dia udah ngebuka, tapi dia belum ngebuka, berarti macet ini teman-teman termostatnya. Dan harga termostat ini juga tidak murah ya teman-teman, lumayan juga. Apalagi kalau misalnya ongkos pasangnya ke bengkel ya, tidak sendiri. Karena yang ori itu lumayan cukup mahal ya teman-teman. Nah, si termostatnya ini menyebabkan juga overheat. Karena kenapa? Karena si kipas yang ini nih, nah kipas sirkulasi ini mensirkulasikan air radiator itu sudah betul, tapi kendalanya ada di sini di termostat. Jadi termostat ini tidak mau membuka jalur air ya teman-teman, karena dia udah macet dan itu menyebabkan overheat ya teman-teman. Ini penyebabnya di vario ya.
Nah, cuma segini aja, ini bagian di luarnya ya teman-teman. Ini bagian simpelnya lah ini ya. Termostat, water pump ini ya, water pump. Terus sama sealnya, udah itu aja. Kalau misalnya di termostat ini, rusaknya di termostat ini, itu nggak akan air radiator masuk ke mesin ya teman-teman, karena ini hanya menghambat di jalur radiatornya aja, karena tidak ada seal di sini nih, tidak masuk ke mesin nih ini. Oke. Nah kalau ini kan ada sealnya, karena di sini bearingnya tuh. Nanti air radiator itu nembus ke bearing ini ya teman-teman, nembus gitu, sedikit-sedikit sampai akhirnya masuk ke ruang bakar, ikut bercampur dengan oli. Oke teman-teman. Nah teman-teman, untuk penyebab overheat yang selanjutnya ini ya, kita siapin dulu. Nah, kendala overheat yang selanjutnya itu penyebabnya ya, penyebab overheatnya itu bisa juga dari permukaan ini ya, permukaan head dan liner ini, head block ya, block boring, permukaannya ini ya, permukaannya. Dan ini nih, ini kan ada lubang-lubang ya teman-teman. Nah ini lubang tuh, lubang, dan ini ada jaraknya ya. Nah si jarak ini itu kadang suka melenting kalau misalnya dideskripsikan, mungkin gimana ya, bukan deskripsi ya. Jadi kalau misalnya harus dibicarakan gimana ya. Jadi ini itu udah nggak rata nih teman-teman. Jadi si jarak lubang ini dan ini kan ada ini nih. Ini yang tidak berlubang. Nah ini itu udah nggak rata teman-teman, udah nggak rata. Jadi ada yang melengkung ke dalam, cekung gitu ya, ada yang cekung. Dan bukan di sininya aja teman-teman, bisa jadi nah di sebelah sini nih. Ini saya pakai obeng ditunjuk. Nah sebelah sini juga bisa jadi melengkung yang mengakibatkan air radiator masuk ke sini nih, ke ruang bakar ini teman-teman. Rembes dikit-dikit juga ngaruh itu, nggak boleh rembes dikit-dikit. Dan si posisinya kita nggak bakal tahu kalau misalnya nggak dibuka ya teman-teman. Posisinya nggak bakal tahu yang sebelah mana, karena kan ini kan banyak lubangnya. Nah bisa jadi yang di bawah, bisa jadi yang di atas. Ya lebih detailnya mending langsung dibuka gitu teman-teman, biar ketahuan. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tunggu. Kalau misalnya teman-teman udah memastikan water pump ini aman, water pumpnya aman, sealnya aman, bearingnya aman ya, bearingnya aman, dan termostatnya ini aman, ada kemungkinan pasti di sini, di permukaan head dan block ini teman-teman, ini juga berpengaruh ya, sama ini. Nah di bagian permukaan ini, nah di bagian permukaan ini, dan ini juga berpengaruh. Kalau misalnya nggak rata, harus kita ratain teman-teman. Jadi meratainnya kita langsung aja ya sekarang. Dipastikan sekali lagi saya ini ya, harus dipastikan ini sudah tidak ada trouble water pump dan termostat ya teman-teman. Kita lanjut sekarang proses gimana caranya meratakan ini supaya menghilangkan penyebab overheatnya. Jadi yang kita siapin itu ada kaca. Ini kaca ya, wajib. Ini pakai kaca. Langsung kita siapin lagi amplas ya teman-teman, biar nggak lama. Ini kebetulan amplasnya bekas, tapi masih bisa dipakai karena ini bekas saya juga di motor yang di motor ini sekarang itu udah saya ratakan sama amplas ini teman-teman. Sampai sekarang ini motor nggak ada kendala overheat, nggak ada suhu sampai 90 derajat, 80 enggak deh, enggak ini. Sebelumnya sebelum diamplas sama saya gitu ya, dia itu suhunya nyampe 100 lebih bisa kayaknya kalau diterusin. Sampai itu tuh kan saya pasang voltmeter dan suhu ya, itu sampai 100 derajat. Langsung kita nyit ke sini ya. Ini amplas, kaca, amplas, dan bensin teman-teman. Nah caranya langsung aja kita pakai satu dulu. Nah pakai yang ini aja.
Terus kita gosokin ini teman-teman, gosokin ini si head ini ke sini. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, bisa teman-teman lihat ini masih pada kotor dan banyak hitam dan yang nggak rata lah, teman-teman lihat ya. Kita langsung eksekusi, kita gosokin gimana jadinya. Kita coba nggak pakai bensin dulu ya. Duh, tanggung juga nih. Gini ya teman-teman caranya. Jadi ini digosokkan ke amplas di atas kaca karena biar si permukaannya rata. Tuh teman-teman, bedain ya. Ini udah agak bersih teman-teman. Kita skip dulu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini bisa kalian lihat ya teman-teman, ini udah ada perbedaan setelah saya gosok sebentar aja, digosok di atas amplas ini. Jadi perbedaannya itu tuh kelihatan, ada yang bersih ya. Nah ini yang bersih nih, jadi agak bersih. Dan ini hitam nih, masih hitam. Dan ini juga nih masih kotor, ini kotor nih. Ini karena si ini itu lebih bawah dari ini ya, dari yang sudah kegesek ini. Jadi tingginya itu nggak sama, jadi lebih dalam yang hitam ini nih. Makanya ketika kita menggosokkan si head ini ke permukaan head ini ke amplas ini, si hitamnya ini nggak kena karena permukaannya lebih bawah dari si yang ini nih, yang udah bersih. Jadi kita coba lagi nih, kita coba lagi sampai kelihatan lebih jelas perbedaannya. Ini belum pakai bensin ya teman-teman. Nah ini harus beberapa step, beberapa kali amplas dan harus pakai bensin juga. Tapi saya nggak pakai bensin, sengaja ini memberi contoh aja ke teman-teman supaya videonya nggak terlalu panjang. Ya ini perbedaannya teman-teman. Jadi amplas terus sampai si permukaannya ini, permukaan ini itu bersih ya teman-teman, sampai mengkilap kalau bisa ya. Atau minimal sampai nggak ada yang hitam begini, nggak ada yang kotor, harus sama warnanya bersih, harus sama tergosok intinya teman-teman ya. Lanjut kita yang bloknya ya, ini bloknya nih. Nah ini bloknya kotor banget ya permukaannya. Kita amplas, coba amplas lagi, kita ganti amplasnya pakai yang lain. Nah pakai yang ini, kita gosokkan lagi bloknya. Nah teman-teman bisa kelihatan ya, bisa kelihatan ini sepertinya. Nah ini nih, ini ada yang nggak kegosok nih. Nah ini kurang kegosok ini nih, jadi permukaannya nggak sama. Ini juga sama nih, ini kurang. Ini harus terus beberapa kali, mungkin 2-3 kali gitu ya, pakai bensin karena biar lebih kasar juga si amplasnya, biar lebih cepat sampai si permukaannya rata ya, sampai rata bersih dan tergosok. Oke teman-teman, jadi untuk cara seperti ini udah saya terapkan ya, udah saya terapkan, tidak harus ke tukang bubut, hanya di rumah saja sendiri pakai modal amplas, kaca dan bensin gitu ya. Terus sama ini nih, di motor ini saya tekankan sudah berhasil. Oke teman-teman, dan sampai saat ini motor belum pernah overheat lagi, alhamdulillah aman, nggak usah apa ya, ke tukang bubut deh waktu itu ya. Nah untuk amplasnya kita ini ya, biar tidak bertanya-tanya di komentar. Untuk amplasnya saya pakai yang 602 deh kalau nggak salah. Oh 400 nya 2 tuh, ukuran 400 nya 2, 600 nya 1 ya teman-teman. Ini untuk finishing sih, ini yang 400, yang 600, yang 600 untuk finishing. Nah ini untuk awalan nih, ini untuk awalan yang 400. Nah jadi begitu aja ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya ini sudah digosok gitu ya, bisa dipastikan dulu ininya harus bagus ya, harus normal, enggak rusak si
termostat sama water pumpnya. Oke teman-teman, begitu aja tips dari saya untuk menghemat biaya di rumah ya teman-teman, supaya kita nggak pergi ke tukang bubut. Ya begini hasilnya, saya membuktikan sendiri. Oke teman-teman, segitu aja si informasi dari saya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar di bawah, langsung aja di komentar, nanti insya Allah saya balas semuanya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.